Ya, ibadah haji tahun 2021 resmi dibatalkan. Penundaan ini karena pemerintah Arab Saudi lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan para jemaah haji. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas secara resmi mengumumkan nasib pemberangkatan haji tahun 2021. Pemerintah memastikan Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2021 ini. Dalam keterangannya, Menteri Agama menjelaskan bahwa penundaan ibadah haji ini lebih mempertimbangkan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para jemaah asal Indonesia. Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi merilis 11 negara yang diizinkan untuk dapat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, mulai dari Amerika Serikat, Jepang, hingga Uni Emirat Arab. Namun hingga beberapa waktu yang lalu Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang diizinkan memasuki Arab Saudi. Tetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketika keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai pemberangkatan haji 2021 ditiadakan, bagaimana nasib agen perjalanan, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Farid Aljawi, beliau adalah Sekjen Ampuri. Selamat pagi Pak Farid, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Semoga kita sehat-sehat selalu Pak Farid. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Farid, terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari peniadaan ibadah haji tahun 2021 yang sudah diputuskan oleh pemerintah, seberapa besar dampaknya untuk teman-teman agen perjalanan haji dan juga umroh? Terima kasih Mas Wiki. Ini adalah kali kedua pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan ibadah haji yang harusnya tahun lalu kita sudah berangkat. Bicara dampak, sangat berdampak dari kami, sangat berdampak untuk kami. Karena memang kami fokus melayani pemberangkatan ibadah umroh dan haji. Baik. Seberapa signifikan Pak Farid dampaknya? Seberapa signifikan tentunya sangat mendalam ya Mas. Namun kita apresiasi kepada masyarakat karena masyarakat ini tidak menarik dananya dari travel-travel anggota kami. Karena berharap pemerintah terus berjuang sehingga kita bisa diterima di Arab Saudi, baik dalam perjalanan umroh dan perjalanan haji. Ya, walaupun nampaknya keputusannya sudah final dari sisi pemerintah Indonesia untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Betul, keputusan ini sudah final karena sebelumnya semua stakeholder dan pemerintah dikumpulkan untuk membahas mengenai putusan pemerintah ini. Kita sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwasannya jika dibatalkan pasti berdampak. Jika berangkat juga pasti berdampak. Nah, ini sebuah konsekuensi yang harus dijalanin bersama begitu. Ya, artinya teman-teman agen perjalanan haji melihat ini adalah sebagai sebuah keputusan yang tepat, walaupun ini merupakan pil pahit tapi ada berkah di balik ini semua. Begitu Pak Farid? Betul, pemerintah ini keputusannya tepat, mengingat waktunya kurang lebih 3 minggu lagi. Yeah. Karena jika diberangkatkan pun tentunya dikasih kuota yang tidak sesuai ya dengan waktu-waktu berikutnya. Misalnya dikasih 10%. 10% ini siapa saja? Tentunya kita harus filter lagi karena ini berada di seluruh Indonesia. Gitu. Kita kan berdasarkan asas keadilan juga. Akan ada dampak yang ditimbulkan jika kemudian pemerintah Indonesia tetap memberangkatkan calon jemaah haji tapi dengan kuota yang jauh lebih sedikit begitu ya. Oke, lalu bagaimana dengan kajian-kajian ataupun mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah lah sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk tahun 2021 Indonesia tidak akan memberangkatkan calon jemaah haji begitu. Apakah pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah komprehensif dan secara urgensi bahwa ini yang dibutuhkan oleh stakeholders haji di Indonesia? Nah, mengenai pertimbangan ada dua hal.
Yang pertama pertimbangan kepada masyarakat, dan kedua pertimbangan kepada penyelenggara. Penyelenggara ini ada dua. Yang pertama adalah pemerintah, ya mereka yang memanage untuk keberangkatan ibadah haji reguler. Yang kedua adalah kami penyelenggara haji khusus yang mendapatkan izin dari pemerintah. Tentunya hal apapun terkait dengan putusan haji, pemerintah harus berkoordinasi dengan kita. Nah, dampak kepada kita, ya tentunya akan lebih berat karena tidak ada haji dan tidak ada pemasukan. Karena pemasukan haji adalah pemasukan tiap tahun yang sudah kita manage. Nah, pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan, ya, yaitu pengembalian. Nah, pengembalian setoran pelunasan. Ini juga angin segar ya buat penyelenggara dan juga buat masyarakat tentunya yang sudah menyetorkan dana kurang lebih 5 tahun. Karena Haji Plus ini kan antriannya kurang lebih 5 sampai 7 tahun. Sehingga dari dana pengembalian ini diharapkan juga bisa memulihkan teman-teman ya, dan memulihkan ekonomi. Namun perlu kita ketahui dan tidak semua juga mau mengambil dana tersebut karena khawatir jika dananya diambil tahun depan tidak bisa mengembalikan untuk pelunasan. Sekali lagi kita menegaskan yang diambil itu hanya dana pelunasannya sekitar 4.000 US. Bukan semuanya diambil. Kalau semuanya diambil berarti hajinya akan batal. Ya, artinya secara kuotanya sudah gagal begitu ya? Betul. Oke. Baik, Pak Farid, bicara mengenai langkah yang sudah diambil oleh pemerintah, apakah ini langkah yang memang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia, sebuah langkah yang cukup tegas, mengingat apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi sampai dengan hari ini tidak kunjung memberikan kepastian mengenai kuota dari calon jemaah haji yang bisa berangkat dari Indonesia. Apakah ini perlu untuk menunjukkan sikap tegas pemerintah? Menurut saya bersikap ada perlu. Karena pemerintah Arab Saudi kan belum memberikan jawaban mengenai kepastian untuk negara-negara yang dari luar negeri untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau kita menunggu, terus kita memberangkatkan dalam waktu mepet, ini juga tidak mungkin. Belum ada petugas dari Indonesia yang masuk ke Arab Saudi untuk memverifikasi mengenai perumahan. Ya. Terus belum lagi kita mempersiapkan penerbangan. Belum lagi prokes yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi yang begitu ketat, itu juga harus dilaksanakan. Jadi saya menganggap keputusan pemerintah ini keputusan yang tepat. Setiap negara harus bersikap terhadap negaranya masing-masing. Baik, karena kepentingannya adalah salah satunya untuk memastikan keamanan dan juga kesehatan dari jamaah haji ataupun calon jamaah haji dari Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan stakeholders haji di Indonesia terkait dengan reaksi yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi mengenai sikap yang sudah disampaikan oleh Indonesia yang memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji tahun 2021. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Pak Farid.